Hai Bapak, hai Bapak Lover, saya Feldi. Pada minggu ini saya akan membahas tentang pemberian makan pada bal piton. Pemberian makan. Intinya mana yang lebih bagus antara memberi mangsa hidup atau mati. Sebenarnya ini dua-duanya bagus, jadi tergantung kalian lebih nyaman menggunakan yang mana ya. Masing-masing baik memberikan mangsa hidup atau mati itu ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jadi nggak ada yang lebih wah atau sama lain, itu tergantung kenyamanan kalian sendiri aja. Yang pertama saya mulai dari yang mangsa mati dulu. Kelebihannya yaitu feeding respon bal piton jadi nggak terlalu tinggi. Maksudnya biasanya kalau yang feeding respon tinggi, kalian buka kandang, dia akan langsung nyerang. Jadi respon itu setiap ada yang buka kandang, berarti wah ini saya mau dikasih makan. Respon si bal piton itu seperti itu. Tapi dengan memberikan mangsa mati, kemungkinan dia untuk memiliki feeding respon yang tinggi itu lebih rendah dibandingkan saat memberi mangsa yang hidup. Lalu yang kedua, kemungkinan bal piton tersebut cedera dari si mangsa itu juga lebih minim. Bukan minim, lebih aman malah ya. Jadi namanya sudah dibikin pingsan atau dibunuh dulu gitu, otomatis kan si mangsa ini nggak bakal melawan balik gitu saat sedang dililit. Itu salah satu kelebihan tersendiri. Lalu untuk kelemahannya, yang kelemahan pertama yang pasti makan waktu. Maksudnya ya mungkin kalau misalkan kalian membeli tikus yang sudah beku itu nggak terlalu masalah ya. Maksudnya ya nggak perlu kita bikin pingsan atau dibunuh dulu karena sudah beku. Ya paling kelemahan saat kalau beli beku ya kita harus membuat hangat untuk mencairkan esnya itu. Lalu apa ya? Lalu kalau karena feeding responnya itu nggak terlalu tinggi, kadang dia butuh waktu lama untuk makan. Maksudnya untuk menyerang si mangsa kita kasih itu agak sedikit lebih lama lah. Biasanya mungkin baru dimasukin dihajar, ini kadang cuma dilatih dulu sebentar, muter-muter baru dililit, atau pengalaman saya malah ada sempat langsung ditelan malah. Kalau nggak terlalu besar ukurannya, tapi kalau ukurannya agak besar, tetap dililit dulu untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Lalu untuk kelebihan dari memberi masa hidup, yaitu hemat waktu. Kalian tikus datang, lalu tinggal masuknya, selesai, beres. Itu. Kedua, feeding responnya lebih tinggi. Resikonya kalau misalkan kalian tipe orang yang agak takut, apalagi sering handle, biasanya begitu ada orang di sini dia langsung aktif. Ini kebetulan sedang menunggu bertelur semua ya, jadi nggak ada pergerakan yang aneh-aneh kecuali ini satu. Ya kalau misalkan lagi normal, maksudnya nggak sedang musim breed gitu ya. Ini ada saya di sini, dia langsung bergerak aktif. Karena biasanya wah ini ada manusia di sini, saya mau diberi makan. Jadi dia akan aktif menanti ada mangsa. Apalagi kalau dibuka, wah langsung. Dan itu bukan kejadian yang jarang ya, tapi untuk koleksi saya ini sering. Bahkan ada yang baru mencium bau urat aja, ini kandang sudah diserang di dalam. Dar. Habis itu kelebihan berikutnya, apa tadi? Aduh, lupa saya. Kalau misalnya bal piton tersebut nggak mau makan, maksudnya yang entah mau ganti kulit atau mungkin sedang mendekati ovulasi gitu ya, kan biasanya dia nggak mau makan atau mungkin lagi mudi gitu. Nah, si tikus ini bisa kita
simpan dulu untuk minggu berikutnya. Jadi bisa dibilang sedikit lebih hemat ya. Kalau misalkan kalau yang mangsa mati itu kita agak kewalahan, apalagi kalau nggak ada kulkas gitu ya. Tapi kalau mangsa hidup ini ada kelebihan tersendiri. Lalu untuk kelemahan dari memberikan mangsa hidup, yaitu ada kemungkinan si babi hutan itu kena serang balik. Jadi ada kemungkinan untuk luka, entah mungkin lagi dilihat dia sempat menggigit bagian tubuh tertentu, atau mungkin kalian kelupaan meninggalkan si babi hutan dengan mangsa itu dengan durasi waktu yang agak lama, sehingga si mangsa tersebut dehidrasi, sehingga memilih untuk menyerang si babi hutan untuk mendapatkan sumber air ya. Itu lumayan banyak terjadi. Kalian bisa cari di Google kasus-kasus di mana rat menyerang babi hutan gitu ya. Jadi mangsa menyerang predatornya. Itu udah bukan kejadian baru gitu. Lalu kelemahan terakhir untuk memberikan mangsa hidup, yaitu kalau misalkan kita babi hutan nggak mau makan, atau mungkin kita pesan bukan di harinya makan, otomatis kita harus memelihara si mangsa tersebut. Ya, walaupun melihara cuma sebentar ya, paling 2 hari, paling lama 1 minggu gitu. Tapi lumayan repot juga, apalagi kalau misalkan ruangan sempit itu baunya, aduh, nggak karuan banget lah. Gitu. Jadi untuk yang masih bingung atau mau memberikan mangsa hidup dan mati, kalian bisa menimbang-nimbang lebih nyaman yang mana. Tapi yang perlu diingat, saat proses peralihan, misalkan kalian terbiasa memberikan mangsa hidup lalu mau memberikan mangsa mati, atau sebaliknya, itu proses peralihan ini agak sedikit lama ya. Bukan nggak bisa ya, tapi nggak tahu berapa lama durasinya. Yang jelas kemungkinan besar si babi hutan itu akan menolak untuk makan selama beberapa minggu ya. Kalau misalkan begitu dari biasa masa itu ketika si mati langsung dimakan, bagus. Tapi sebagian besar pengalaman saya itu ada 1 atau 2 minggu dia ragu untuk makan. Yang pertama, karena mangsa hidup itu lebih menarik dibanding mangsa mati ya. Atau kalau misalkan terbiasa memberikan mangsa mati, kalau mangsa hidup itu lebih menakutkan karena aktif dibandingkan mangsa mati yang tinggal di telan. Gitu. Jadi kalau ada mau berpindah nggak usah panik kalau misalkan babi hutannya nggak mau makan 1 atau 2 minggu, nggak masalah. Yang penting asal dia terlihat fokus ke si mangsa, berarti sudah ada kemungkinan dia ada tertarik. Jadi saya kasih mangsa gitu, dia liatin terus gitu ya. Ya karena pergi tapi suka balik lagi, itu dia udah ada ketertarikan untuk makan. Cuman karena belum terbiasa, jadi dia butuh waktu untuk membiasakan. Apalagi karena dipuasakan 1-2 minggu, otomatis saat dia lapar mau nggak mau pasti dihajar juga gitu ya. Sekian aja ya videonya, jadi nggak berantakan. Ya miara babi hutan nggak usah dibikin ribet, santai aja. Asal basic perawatannya kalian sudah paham, itu mudah. Mau normal, mau yang paling mahal sekalipun, itu semua perawatannya sama ya. Sekian, sampai jumpa, ciao.